Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Ya, saya dapat video ya. Video ini adalah pidatonya Menteri Agama kita yang sekarang. Saya nggak sebutkan namanya karena agak sulit nyebutnya, takut saya salah. Jadi, tapi ini Menteri Agama yang sekarang. Ini tahun 2021. Bulan berapa ini? Bulan 9 ya. Ya, jadi dia Menteri Agama sekarang. Nah, saya berbangga sekali ya kalau ayat Alkitab itu digunakan oleh Menteri Agama kita yang padahal dia beragama Islam, dia gunakan untuk menasihati masyarakat. Ya, karena di situ bukan tertuju kepada 1-2 orang, tetapi kepada semua orang yang ada gitu di Indonesia khususnya, bahkan seluruh bumi. Kenapa? Karena ini kan dimasukkan ke YouTube, ke sosmed, berarti kan orang bebas boleh melihatnya kapan saja, di mana saja, yang tentu ada sinyal begitu ya. Saudara, Anda nggak sabar lagi mau lihat? Ya, tapi jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Ini dia videonya. Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika tidak tepat saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya, tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22:37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya. Dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Nah, judul besar untuk acara kita pagi ini yang diberikan kepada saya, tantangan moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19 dan bencana lainnya. Pertama-tama tentu syarat untuk bisa kita lakukan moderasi beragama, kita ini dituntut untuk bisa memiliki sifat yang inklusif. Sifat inklusif ini mutlak gitu ya untuk dilakukan, apalagi jika kita melihat kemajemukan yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memiliki kemajemukan yang saya kira tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, di tempat lain. Selain itu, selain inklusivitas, saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, sifat inklusif, dan yang kedua jujur atas kelebihan. Nah, udah dengar kan apa yang beliau katakan? Nah, luar biasa ya, memang ajaran Yesus ini luar biasa, sempurna sekali. Cuma yang saya sayangkan ya, Pak Menteri Agama itu dia potong ayatnya, nggak pakai jawab Yesus kepadanya. Ini kan ada orang-orang ahli Taurat, Farisi, Saduki yang bertanya kepada Yesus, hukum yang mana yang terutama dan utama, kan gitu. Yesus jawab begini. Nah, tetapi Pak Menteri Agama tadi ya, dia hanya mengambil bagian yang ke B-nya saja, ucapan Yesusnya dia nggak ngomong gitu. Ini Yesus jawab begini. Ketika ditanya oleh ahli Taurat ya, nah, hukum mana yang terutama dan utama? Jawab Yesus
Mulai 37, Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang saya sayangkan cuma satu aja sih, beliau tidak baca jawab Yesus kepadanya, langsung kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kata beliau ini paling tepat ya untuk digunakan di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau menggunakan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya semua kita ini pasti aman, damai, tentram. Nggak ada istilahnya ribut sana, ribut sini ya. Apalagi rusak rumah-rumah ibadah, bakar rumah ibadah, itu nggak ada lagi. Terus yang satu dikatakan kamu ini kafir dan seterusnya dan sebagainya, nggak ada itu lagi. Kalau memang diterapkan ayat itu ya, pasti semua saling mengasihi satu sama lain. Jadi kita terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang sudah mau membacakan ayat-ayat di kitab suci kami. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah Pak Menteri Agama, kuasamu bekerja, beri berkat dan hidayah. Sekali waktu dia mengalami Yesus, begitu juga semua pemirsa YouTube dan yang sudah subscribe, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.